Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tacia, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini aku mau kasih kalian rekomendasi lagi drama Cina yang romantis, dan kali ini ada di Pacar Robotku. Nah, ceritanya ini ya, Pacar Robotku ini sangat menarik. Aku lihat Pacar Robotku ini sampai menangis-nangis gitu ya, air mata sampai menetes-netes. Seperti apa ceritanya Pacar Robotku ya? Oke, yang cerita Pacar Robotku adalah seperti ini. Ceritanya dokter muda Lin Mobai meninggal dalam kecelakaan saat menjelajahi gletser dan diubah menjadi artefak kecerdasan buatan semi sintetik oleh ayah ilmuwannya, Lin Sitan. Jiang Mengyan, seorang jurnalis muda yang selalu menganggap Lin Mobai sebagai dewa, dengan berani mengejarnya. Setelah diubah menjadi robot, Lin Mobai dan Jiang Mengyan bertemu lagi. Antara robot dan manusia, cerita percintaan dongeng penuh suka dan duka pun dimulai. Nah, seperti apa ceritanya? Kayaknya seru nih ya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, sebaiknya teman-teman subscribe dulu ya, dan jangan lupa like juga, terus komentar sesuai video juga, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, tekan loncengnya supaya kalau aku upload video kalian dapat notifikasinya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ke cerita Pacar Robotku ini ya. Jadi ceritanya singkat aja ya, jangan panjang-panjang, soalnya kalau panjang-panjang nanti nggak muat di HP-nya. Oke, singkat ceritanya tuh, jadi pertama kali pertemuan dokter muda Lin Mobai dan Mengyan ini ya, tadi ya, Mengyan ini ceweknya, seorang jurnalis muda tadi tuh. Jadi pertemuannya itu saat pertama awal itu di rumah sakit. Jadi Mengyan ini dia jatuh cinta pandangan pertama waktu di rumah sakit. Pas kebetulan emang dokter muda Lin Mobai itu bekerja di rumah sakit itu. Dan terus setiap hari, setiap pagi mereka ini kayak sarapan pagi gitu, sebelum berangkat gitu, kayak di kedai gitu, sarapan pagi bareng kayak gitu. Terus pas si Mengyan ini memberanikan diri dia untuk apa ya, mengejar si Mobai ini. Dia memberikan perjanjian kayak sesuatu perjanjian gitu ke Lin Mobai. Dia kasih ke Lin Mobai chat gitu ya, SMS lah ya gitu, tanggal segini kita bertemu gitu. Nah, kebetulan si Mobai ini dia hari libur besok dia mau pergi ke gletser gitu. Jadi dia mau ke salju gitu, kayak jalan-jalan kayak mendaki gunung salju. Nah, terus dan ternyata adalah masalah kecelakaan gitu ya. Dan Lin Mobai ini kecelakaan, dia masuk ke gua dan itu es dingin banget selama beberapa hari. Dan di situ bayangin aja, pasti orang meninggal lah ya. Terus dia meninggal, terus ditemukan sama, ya pokoknya ditemukan sama orang gitu ya, ditemukan habis itu terus sama dinyatakan sama dokter, dinyatakan dia sudah meninggal, Lin Mobai ini sudah meninggal. Terus karena bapaknya ini Lin Sitan, dia nggak terima gitu ya, karena ini anak dia satu-satunya gitu, dia hidup cuma sama anaknya gitu, istrinya sudah meninggal, ibunya Lin Mobai ini sudah meninggal, jadi dia nggak terima. Terus akhirnya karena Lin Sitan ini memang pinter, jadi dia menciptakan
chip otak gitu. Jadi Lin Mobai ini, tubuhnya Lin Mobai ini dibawa pulang ke rumah Lin Singtan. Terus sama Lin Singtan ini, sama ayahnya ini, dia dikasih otaknya ini dimasukin chip otak buatan manusia gitu ya, kayak robot gitu. Terus akhirnya diatur gitu ya, di program gitu sama Lin Singtan, dan ternyata berhasil bisa hidup lagi si Lin Mobai ini. Tapi pas dia hidup lagi itu bukanlah Lin Mobai, dan itu adalah robot. Jadi dia tingkah lakunya ya seperti robot. Kayak apa sih robot itu, jalannya tek 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 gitu. Jadi dia nggak tahu. Tapi sama Lin Singtan ini dia dibelajarin ngomong, dibelajarin seperti layaknya manusia seperti apa gitu. Terus akhirnya setiap hari dibelajarin seperti itu. Terus akhirnya Lin Mobai ini, robot ini, dia bisa menyerupai dan persis banget dengan manusia. Pokoknya udah ciplak banget manusia. Terus akhirnya Lin Mobai ini, dia karena dia dokter bedah jantung, akhirnya dia mulai bekerja lagi. Tapi ya itu, dia harus 12 jam gitu, dia harus setiap 12 jam gitu dia harus dicas, karena chipnya itu, otaknya itu dia butuh butuh cas gitu ya, dicas. Jadi pokoknya kalau lowbat ya dia pingsan gitu. Terus dia bekerja gitu. Singkat ceritanya si Mengyan ini, dia karena kaget gitu, lama kok nggak kelihatan, kok sekarang kelihatan, dan tingkahnya itu berubah gitu. Lin Mobai kok nggak mengenali dia, nggak mengenali Mengyan. Tapi Mengyan ini dia nggak menyerah, dia terus mengejar. Tapi si Lin Mobai ini dia menolak gitu kan ya, karena dia itu robot gitu, bukan Lin Mobai dulu. Lin Mobai dulu itu sudah meninggal gitu. Tapi terus karena setiap hari Mengyan ini datang terus di kehidupan Mobai. Nah, chipnya ini, otaknya Lin Mobai ini dia menyimpan gitu. Terus dan ada keajaiban juga dari yang kuasa, intinya gitu, ada keajaiban lah ya. Terus ada keajaiban itu, Lin Mobai ini dia itu bisa mengingat masa lalu. Wah, ternyata hidup lagi lah Lin Mobai ini hidup lagi. Terus kisah cintanya, tumbuhlah Lin Mobai ini. Terus akhirnya dia jatuh cinta sama si Mengyan. Nah, pacaran lah mereka. Tapi pas di tengah-tengah, ya pokoknya di tengah-tengah kebahagiaan mereka ini, Mengyan ini menyadari sesuatu yang berbeda gitu dari Lin Mobai. Soalnya dari tingkah lakunya itu, dia Mengyan ini dia melihat si Mobai ini kayak beda gitu. Terus akhirnya ditelusuri, dan ternyata Mengyan tahu siapa si Mobai, tahu kalau Mobai ini adalah robot. Terus si Mobai ini dia ya mau gimana lagi, karena memang dia robot, tapi setengah robot setengah Mobai gitu. Jadi ada keajaiban. Nah, terus singkat ceritanya karena memang ya biasa film gitu, ada kalau nggak ada penjahatnya gitu nggak seru. Nah, terus itu karena ibunya si Mengyan tahu kalau Mobai ini robot, akhirnya Mengyan dipisahkan oleh Mobai, dan ayah Mobai juga memisahkan si Mobai dengan Mengyan. Jadi kedua orang tua mereka saling memisahkan gitu. Tapi karena dengan perasaan cinta mereka berdua, Mengyan dan Mobai ini, rasa cinta mereka lebih besar, pokoknya lebih besar gitu ya. Jadi gak bisa dipisahkan, dan ketemu lagi
di beberapa tahun gitu, udah pokoknya beberapa tahun kemudian itu Meng Yan sama Mobay ini ketemu lagi dan mereka jatuh cinta lagi. Dan ternyata Lin Mobay ini dia 100% sudah berubah jadi Lin Mobay. Jadi otaknya ini dia kehidupan masa lalunya itu udah kembali lagi, dan si Mobay ini hidup lagi dengan bantuan chip otak buatan itu tadi, otak buatan ayahnya itu. Wah, seru banget ya, coba di dunia nyata ada ya ternyata. Tapi ternyata itu semua kayaknya hanya dongeng doang ya. Seperti itu ceritanya, dan akhirnya mereka ketemu lagi terus menikah deh. Wah, seru, cerita singkat ya. Ini singkatnya aja. Kalau mau cerita lanjutannya yang lebih simple nggak, yang lebih serunya lagi, kalau kalian mau lebih tahu serunya lagi ceritanya pacar robotku ini, sebaiknya kalian nonton videonya aja deh di aplikasi WeTV, karena ini tanpa VIP member ya. Jadi kamu bisa nonton gratis dari episode 1 sampai episode 42 sampai tamat. Jadi lihat episodenya itu ya. Dan jangan lupa siapin tisu ya. Karena ini ada dramanya yang sedih banget, yang bikin hati kamu terkenyuh ya. Oke, sampai di sini aja ceritanya pacar robotku. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, sudah mau mendengarkan cerita pacar robotku. Sekali lagi saya ingatkan ya, jangan lupa subscribe Dewi Taurus 515. Dan jangan lupa di-share ya, share ke teman-teman kalian. Kasih tahu deh ke teman-teman kalian semua kalau Dewi Taurus 515 ini selalu merekomendasikan drama-drama yang romantis. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Semoga sehat selalu diberikan rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.